Bab 376. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. VIRIONERALITH. Sepatu bot aku terasa seperti tertutup lumpur tebal, setiap langkah melewati lorong-lorong yang kosong terasa berat dan berat. Beratnya konfrontasi membuat bahuku tertunduk dan membuat pelipisku sakit. Demonstrasi dadakan, atau lebih tepatnya tanggapan aku terhadapnya, sudah berputar-putar di benak aku ketika aku mempertimbangkan kembali setiap kata dan frasa, takut aku tidak mengartikulasikan pikiran aku dengan cukup baik. Ketika aku mencapai kamar pribadi aku berbalik untuk menutup pintu hanya untuk menemukan bahwa Byron telah membayangi aku dari rapat umum, dan sekarang berdiri di aula dan mengawasi aku dengan cermat. Kehadirannya menghibur, dan mau tak mau aku mempertimbangkan jalan yang telah ditempuh hubungan kami. Aku tidak pernah menyukai Lance manusia, menganggapnya egois dan egois. Ada banyak kali aku akan memecatnya jika aku memiliki kekuatan, atau mungkin mengirimnya ke api penyucian dari beberapa tugas yang merendahkan dan tercela. Namun, pada titik tertentu, di hari-hari panjang kami di dalam suaka tersembunyi para penyihir kuno, terpikir olehku bahwa sifat-sifat ini mungkin tidak intrinsik bagi Byron sendiri, tetapi dipupuk oleh keluarganya dan para glider. Entah karena ketidakhadiran mereka, kematiannya sendiri, atau kegagalan Dewan dan Tombak untuk melindungi di Caten, Byron telah berubah. Sekarang, dia adalah kepala yang datar dan tangan yang mantap di sisi aku di Dewan. Masih sombong, mungkin, tapi tidak sombong seperti dulu. Komandan. Aku mulai, menyadari bahwa aku baru saja menatapnya seperti orang tua yang sudah tua selama beberapa detik. Byron, sudahkah aku menyatakan penghargaan aku kepada kamu atas bantuan kamu selama beberapa bulan terakhir ini? Dia menatapku, tidak yakin. Pak. Hal-hal seperti, terima kasih, yang sederhana seringkali terlewatkan di saat-saat yang sulit, renungku. Seperti yang mungkin belum cukup aku katakan, terima kasih atas layanan kamu kepada di Caten. Dia menyibakkan rambut pirang yang menutupi matanya yang hijau cerah, ciri-ciri keluarga Wikes. Hal-hal seperti itu tidak perlu dikatakan di antara orang-orang seperti kita, Komandan. Aku mengejek. Mungkin dulu aku akan berpikiran sama, tapi aku terlalu tua dan lelah untuk kebanggaan maskulin. Bibir Byron berkedut, tapi dia tidak menjawab. Sekarang tinggalkan peri tua untuk beristirahat. Tombak itu ragu-ragu, meringis, lalu berkata, apakah kamu yakin tentang ini, Komandan? Aku hanya bisa menawarkan bahu yang tidak pasti kepada manusia muda itu. Kami tidak memiliki raja atau ratu yang tidak mencoba melemparkan orang-orang mereka kemana bis untuk keuntungan mereka sendiri. Tidak dalam perang ini. Mungkin masa penguasa sudah lewat. Orang-orang perlu memilih sendiri bagaimana mereka akan mati. Wajah Byron jatuh saat dia membungkuk, berbalik tajam, dan berjalan pergi. Saat aku melihat punggungnya yang lebar menyusut, aku mempertimbangkan betapa terpisahnya, bahkan kesepian, posisi kami telah meninggalkan kami. Byron telah pergi ke apa yang tersisa dari keluarganya segera setelah mendapatkan kembali kekuatannya, berharap untuk membantu mereka melarikan diri dari Sirus ke tempat perlindungan. Dengan tingkat kekuatannya, itu akan menjadi masalah yang mudah, tetapi dia belum siap untuk apa yang dia temukan di Sirus. Bukan Alakrians, yang dengan cepat tiba dengan kekuatan setelah mengambil kendali gerbang teleportasi di kastil terbang, yang menghalangi usahanya, tetapi anggota keluarganya sendiri. Wikes adalah rumah yang kuat dan terkenal. Mereka bisa saja mengumpulkan rumah-rumah lain dan mengorganisir pertahanan kota. Sebaliknya, mereka adalah salah satu yang pertama bersumpah untuk Agrona, kemungkinan dalam beberapa upaya picik untuk mengambil hati para penjajah. Byron pergi untuk membantu keluarganya melarikan diri, tetapi malah menemukan mereka secara aktif bekerja bersama Alakrians untuk menekan kantong kecil perlawanan apapun yang bertahan begitu lama. Itu hampir menghancurkannya lagi untuk kembali dengan tangan kosong. Aku harus bertanya-tanya apakah Byron tua, orang seperti dirinya sebelum kekalahan kita di tangan Skite, akan kembali sama sekali. Aku bergidik memikirkan apa yang akan terjadi pada kami jika dia mengikuti keluarganya alih-alih aku. Begitu dia berbelok di tikungan dan meninggalkan pandanganku, aku membuka pintu dan pindah ke mejaku, duduk. Dengan siku bertumpu pada meja batu, aku membiarkan wajahku tenggelam ke dalam tanganku. Mengetahui bahwa Asura, sekutu kita, telah menghancurkan Elenoir merupakan pukulan bagi moral kita. Aku tahu ketika aku menerima proposal Winsome bahwa itu adalah risiko, tetapi aku setuju dengannya bahwa kebenaran dapat menghancurkan semangat kami sepenuhnya. Dan aku mendukung penilaian itu, meskipun aku tidak bisa tidak menebak-nebak keputusan aku, sekarang kebenaran telah terungkap melalui gosip dan percakapan berbisik. Melalui jari-jari aku yang terentang, aku melihat 3 kotak panjang yang diletakkan di atas meja aku. Dengan hati-hati, aku mengulurkan tangan dan menjentikkan gerendel kotak pertama, lalu membuka tutupnya. Permata lavender batangan itu berkilauan dalam cahaya, dan jari-jariku menelusuri kulit gagangnya yang berwarna merah. Ada derak energi, dan bulu-bulu di lenganku berdiri. Artefak ini telah memberiku harapan, dan aku mengharapkan orang-orangku, baik orang-orangku, para elf, dan semua yang berada di bawah pengawasanku di dalam suaka, untuk berbagi perasaan ini. Waktu Winsome tidak mungkin lebih baik. Dengan artefak di tangan, aku memiliki alat yang diperlukan untuk meredam keterkejutan dan keputusasaan yang kita semua rasakan, menunjukkan kepada mereka masa depan di mana kita memiliki kekuatan untuk menang.
Mungkin karena kepicikan aku tidak memperkirakan keterlibatan Rinia. Tapi kemudian, aku bukan peramal. Terkekeh gelap, aku menekan telapak tanganku dengan keras ke mataku untuk mengurangi tekanan yang menumpuk di sana. Aku sudah bertanya-tanya apakah tawaran aku untuk mengizinkan pemungutan suara tentang penggunaan artefak merupakan tindakan kebijaksanaan atau kelemahan. Ini adalah pertanyaan yang telah aku tanyakan pada diri aku sendiri berkali-kali sebelumnya, dan hampir melegakan untuk berpikir bahwa aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Menilai kebenaran tindakan aku akan diserahkan kepada generasi mendatang. Jika ada generasi masa depan. Jika apa yang dikatakan Rinia benar, jika dia meramalkan bencana dan kehancuran di seluruh benua, mungkin tidak akan ada. Tapi kemudian, apa alternatifnya? Tampaknya pilihannya adalah kami tumbuh cukup kuat untuk menghancurkan diri kami sendiri dalam pertempuran atau dihancurkan karena kami terlalu lemah untuk melawan sama sekali. Dan itu, aku kira, itulah mengapa aku menyerukan pemungutan suara. Haruskah orang-orang ini tidak diizinkan untuk memilih tujuan mereka sendiri? Aku telah menjadi terlalu tua, diperintahkan terlalu lama, mengirim terlalu banyak kematian untuk menanggung beban keputusan ini sendiri. Mengambil kunci dari ikat pinggangku, aku membuka laci tunggal di meja dan membukanya dengan gerindra kasar batu di atas batu. Mendorong barang keluar dari jalan sampai aku menemukan apa yang aku cari, aku dengan hati-hati menarik bola kristal berdiameter sekitar 8 inci. Artefak itu sangat berharga, tetapi sesuatu yang aku gunakan dengan hemat, mencoba untuk beralih dari masa lalu aku. Tetapi aku mendapati diri aku semakin bergantung padanya, menggunakannya untuk melarikan diri ke waktu yang lebih baik dalam hidup aku. Bola itu berputar dengan cahaya berkabut, yang tampak semakin gelisah saat aku meletakkannya di atas meja, memegangnya dengan satu tangan untuk memastikan bola itu tidak berguling dan pecah. Lania, bisikku, menatap jauh ke dalam cahaya yang berputar-putar. Mendengar suaraku, itu mulai menyatu menjadi gambar yang cerah, sebuah wajah, dibentuk dari cahaya cair. Itu adalah satu-satunya wajah terindah yang pernah aku lihat, wajah yang tidak pernah aku lihat secara langsung selama bertahun-tahun. Istriku tersenyum padaku dari dalam bola ingatan. Raja para elf seharusnya tidak terlihat murung. Berapa beratnya yang menyeret sudut bibir indahmu ke bawah. Suara di dalam bola itu miliknya, tapi ada gema halus di dalamnya, seperti yang telah bergema selama bertahun-tahun dan menjangkauku dari jauh dan dulu sekali. Suaraku sendiri, meskipun beberapa dekade lebih muda, terdengar dari orb sebagai tanggapan. Aku minta maaf. Perang. Itu berlangsung terlalu lama. Terlalu lama. Aku mulai mempertanyakan harga yang telah kami bayar. Aku takut, Lania. Takut ini membuatku lemah. Tidak kekasihku. Kamu tidak lemah. Kamu berani dan cantik. Cantik? Ya. Diriku yang lebih muda menjawab dengan mendengus. Meskipun ingatan itu dari sudut pandangku sendiri, aku bisa membayangkan peri yang berbicara, seorang pria yang lebih muda, wajahnya belum berkerut, bahu tidak tertekuk oleh beban komando. Setetes air mata mengalir di sepanjang garis tawa yang dia berikan padaku. Itu bukan jenis pujian yang ingin didengar raja. Tapi itu benar, sekarang dan selalu. Di dalam dan di luar, kamu adalah pria yang cantik, dan kamu telah menjalani kehidupan yang indah. Dan aku akan selalu melindungimu. Dengusan lain keluar dari diriku di masa lalu, tapi aku ingat bagaimana wajahku melunak saat aku menatapnya dengan penuh kasih. Bukankah maksudmu aku akan selalu melindungimu? Tidak kekasihku. Tangannya terangkat untuk membelai pipiku, dan aku bisa merasakan kelembutan ujung jarinya di kulitku. Gambar memudar kembali ke pusaran cahaya berkabut. Aku duduk membungkuk di atas bola kristal itu, menatap tanganku yang keriput melalui permukaannya yang transparan. Akankah tangan yang sama ini ada di sini jika bukan karena hadiah istriku? Akankah nasib dicaten lebih baik tanpa aku di dalamnya? Merasa lebih kosong sekarang daripada sebelum menggunakannya, aku memasukkan bola memori itu kembali ke mejaku sebelum mendorongnya. Pemandangan masa depan yang terkutuk, aku mengutuk, pahit bahwa seluruh hidupku tampaknya hampir seluruhnya ditentukan oleh penglihatan para peramal. Apakah itu hadiah atau kutukan? Aku pikir, seperti yang sering aku lakukan sebelumnya, bahwa lebih baik kita dibiarkan sendiri, menavigasi hidup kita sebaik mungkin dalam jangkauan visi dan pemikiran kita sendiri daripada mengandalkan gambar. Masa depan yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. Bahkan yang paling bijaksana dari kita bisa membuat diri mereka gila mencoba menguraikan jalur percabangan yang mustahil yang terbentang di depan setiap peri, manusia, atau kurcaci. Tetapi aku telah melihat secara langsung betapa beratnya pandangan ke depan seperti itu membebani mereka yang memilikinya. Tanggung jawab pengetahuan, dalam banyak hal, bahkan lebih berat daripada tanggung jawab komando. Tidak peduli berapa kali aku memohon kepada istri aku untuk berhenti melihat ke depan, untuk berhenti berusaha melindungi aku dengan mengorbankan hidupnya sendiri, dia tidak bisa. Jika sesuatu terjadi pada aku ketika dia dalam posisi untuk mencegahnya, itu akan menghancurkannya. Tapi apakah dia pernah mempertimbangkan seperti apa hidupku tanpa dia? Rinia selalu mengerti kepahitanku terhadap hadiahnya. Ketika perang antara manusia dan elf akhirnya berakhir, dia tidak menawarkan untuk menggunakan kemampuannya untuk membantuku memimpin. Namun, setelah apa yang terjadi di kastil terbang, sulit untuk memaafkannya karena tidak membagikan apa yang telah dia ramalkan sebelumnya. Kau tua munafik, aku bergumam pada diriku sendiri, berdiri dan mulai mondar-mandir di sekitar ruangan persegi kecil itu.
Penyesalan bergelayut di dadaku. Melihat Rinia, yang tampak lebih tua dan lebih lelah daripada yang kurasakan, mengantar pulang betapa banyak dari dirinya yang telah dia korbankan selama beberapa bulan terakhir. Dia mengikuti jalan istriku, kakak perempuannya, tapi aku tidak akan berterima kasih padanya untuk itu. Namun, aku harus percaya bahwa dia telah melakukannya dengan tujuan, dan telah memilih untuk melangkah kembali ke cahaya untuk suatu tujuan juga. Bodohnya aku mengabaikan semua yang dia katakan. Aku pindah ke jendela dan bersandar di ambang jendela dengan napas gemetar. Di bawah, keluarga elf sedang bekerja di taman jamur di sebelah balai kota. 3 peri kecil berlari dan melewati taman, menunjukkan jamur kepada ayah mereka. Masing-masing, dia akan membungkuk untuk melihat apakah jamurnya sudah siap, lalu memetiknya atau menjelaskan kepada anak-anak mengapa jamur itu belum siap. Aku bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan sebelum datang ke tempat kudus ini. Apakah dia pernah menjadi tentara? Atau seorang penebang kayu? Mungkin dia pernah menjadi juru masak. Aku ingin tahu apa pendapatnya tentang artefak, dan terlebih lagi tentang apakah dia ingin bertanggung jawab atas keputusan yang akan dibuat dalam waktu 3 hari. Karena, terlepas dari keinginannya sendiri, pria ini diharapkan memberikan suaranya untuk keputusan itu. Aku telah memberikan tekanan itu padanya. Apakah tindakan kebijaksanaan yang membuat aku melakukannya? Aku takut, jauh di lubuk hati aku telah membuat keputusan itu karena aku hanya lelah. Aku tidak ingin memikul beban ini sendirian, tidak ketika masa depan seluruh ras aku berada dalam keseimbangan. Tidak ketika kita berdiri sendiri di antara kekuatan besar klan Fritra dan Indrat. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Angin. Jauh di bawah, desa Suaka dipenuhi dengan yang lebih rendah. Beberapa ratus, menurut perkiraanku, semuanya berdesakan di pusat kota bawah tanah. Jika aku memejamkan mata dan mendorong mana ke telingaku, aku bisa mendengar olok-olok mereka yang kacau, seperti bidang aurah yang melenguh. Dengan sedikit kekecewaan aku mengetahui penolakan Virion dalam hal artefak yang sangat ingin dia miliki. Dari perspektif luar, sepertinya dia terlipat saat orang-orangnya menemukan realitas kehancuran Elenoir dengan teknik World Eater. Kebohongan itu tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan selamanya, tetapi hanya untuk mengulur waktu agar tahap selanjutnya dari rencana Lord Indrat dimulai. Dicaten yang putus asa tidak ada gunanya bagi tuanku. Aku bahkan telah menawarkan beberapa saran kepada Virion tentang siapa di antara orang-orangnya di sini yang harus pertama kali diurapi oleh artefak baru. Dia bisa memulai proses ini kapan saja selama 3 hari terakhir, dan penyihir seperti Gliders, Earthbones, atau bahkan Lance Byron Weekes sudah akan berparade di depan orang-orang ini sebagai suara harapan. Di satu sisi, ini membuat runtuhnya penilaiannya hampir bersifat pribadi. Semua percakapan panjang kami, semua nasihat dan bimbingan aku, ditinggalkan dalam sekejap. Adalah keputusan Aldir untuk mengangkat Virion sebagai komandan pasukan gabungan di Caten, ketika perang dimulai dengan sungguh-sungguh. Aldir melihatnya sebagai pria yang layak mendapatkan waktu dan pelatihan, tetapi kegagalan ini adalah pengingat nyata bahwa semua yang lebih rendah memiliki batas, dan tampaknya Virion mencapai miliknya. Berumur pendek dan bahkan lebih pendek dalam pandangan ke depan, yang lebih rendah tidak memiliki konsep perjalanan waktu yang sebenarnya atau apa yang dipertaruhkan di luar kehidupan mereka sendiri. Begitu banyak waktu yang terbuang, pikirku, kejengkelan menempel di tubuhku seperti debu jalan setelah perjalanan panjang. Sebagai utusan untuk Dicaten, terlalu banyak hidup aku telah dihabiskan untuk merawat benua, memastikan bahwa peradaban yang lebih rendah tidak meledak sebelum sepenuhnya didirikan. Meskipun aku belum menyuarakan pemikiran itu kepada tuan aku sangat ingin perang ini akhirnya berakhir sehingga aku dapat mencari peran yang lebih tinggi di istana. Tentu saja, tergantung pada apa yang diputuskan Virion dan orang-orangnya, pelayananku kepada mereka bisa berakhir lebih cepat dari yang aku bayangkan. Tubuhku melebur menjadi hitam pekat, berubah menjadi bentuk kucing hitam, dan aku melompat dari langkan yang kulihat, melompat dari batu ke batu sampai aku mencapai jalan setapak menuju kota. Mungkin seharusnya aku berurusan dengan peramal itu bertahun-tahun yang lalu, pikirku, frustrasi dengan campur tangan Rinia Darkasan. Dia sendiri di antara yang lebih rendah memahami tujuan Lord Indrat dengan jelas, meskipun dia dibutakan oleh pengorbanan yang diminta dari Dicaten sebagai lawan untuk melihat kebaikan yang akan mereka lakukan dengan memenuhi peran yang diberikan. Aku sampai di pinggiran jemaat sebelum pertemuan dimulai. Susurrus yang kacau dari kerumunan itu membeku menjadi suara-suara individu saat aku semakin dekat. Setiap suara mengungkapkan pendapat, setiap pendapat bertentangan satu sama lain, menciptakan rawa tanpa arah yang tidak dapat dipahami. Bagaimana keputusan dapat dibuat sedemikian rupa berada di luar jangkauan aku? Saat yang lebih rendah menjadi lebih padat, aku menyelinap di antara kaki mereka dan melompat ke langkan kecil yang menonjol dari sisi bangunan batu cetakan. Aku langsung menyesali tempat duduk pilihan aku ketika anak di bawah mencoba meraih ekor aku. Tidak ada waktu untuk pindah sebelum aku merasakan perubahan dalam kerumunan. Di seberang alun-alun, pintu balai kota terbuka dan Virion muncul, membawa salah satu artefak berbentuk batang yang diberikan Lord Indrat kepadanya. Tombak manusia berjalan tepat di belakangnya, memegang yang kedua, permatanya berwarna biru dan gagangnya berwarna perak, sementara seorang kurcaci berambut pirang menggenggam yang ketiga, yang ditempa dengan emas dan dipasangi permata merah, seolah-olah itu adalah ular berbisa.
Kebisingan orang banyak menjadi tenang dalam gelombang ketika mereka menyadari beberapa saat bahwa komandan mereka sekarang hadir. Dia hanya memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang, yang memenuhi alun-alun dan semua gang di dekatnya, beberapa bahkan bersandar keluar jendela atau berkumpul di atap yang rendah. Ketika seluruh gua terdiam, dia mulai berbicara. Di Chatians, terima kasih telah berada di sini hari ini. Masalah yang ada di depan kita adalah salah satu yang sangat penting bagi setiap jiwa di dalam perlindungan ini, dan sangat penting bahwa setiap suara didengar saat kita menentukan bagaimana untuk bergerak maju sebagai sebuah kolektif. Firion berhenti, membiarkan segelintir percakapan mereda. Aku memegang artefak yang mampu memajukan penyihir ke atau bahkan melampaui inti putih. Kekuatan ini diberikan kepada kami sehingga kami akhirnya dapat berdiri sejajar dengan musuh kami. Ada beberapa sorakan dan teriakan pertanyaan tentang ini. Aku menemukan kurangnya disiplin dan rasa hormat yang mengerikan, tetapi Firion hanya menunggu kebisingan mereda sebelum melanjutkan. Artefak ini telah dibuat oleh Asura Epeotus dan diberikan kepada kita oleh Lord Indrat. Tapi, seperti yang aku yakin kamu semua sadari sekarang, memang benar bahwa Lord Indrat juga mengeluarkan perintah untuk Asura yang dikenal sebagai Jenderal Aldir untuk menyerang Alakrians di Elenoir, yang mengakibatkan kehancuran tanah air elf. Petik 2. Pembunuh. Teriak manusia berperut buncit. Kami tidak akan menerima bantuan dari iblis-iblis itu. Seorang wanita elf memekik. Dia kehilangan satu mata, lubang mengerikan yang dulu pernah terbuka untuk dilihat semua orang. Kau sama buruknya dengan mereka. Pengkhianat. Di luar inti putih, bodoh. Teriak suara berat yang tidak bisa kutemukan. Kami bisa mengambil kembali rumah kami, harga dirimu terkutuk. Dari atap, seorang pria muda memecahkan palu perangnya ke batu. Mengapa memilih? Komandan, biarkan kami yang ingin tumbuh kuat menggunakan artefak. Selusin suara terdengar dalam kebingungan dukungan dan kecaman, dan kerumunan tampaknya siap untuk runtuh ke dalam kekerasan. Namun, sebelum bisa berkembang lebih jauh, suara guntur mengguncang gua. Anak yang tadi menghampiriku berbalik ke arah orang tuanya, meratap karena terkejut dan ketakutan. Aku memeriksa lens. Byron Wickes bisa menjadi tangan yang tegas untuk mengarahkan para Dicatia dalam keadaan yang berbeda, tetapi dia terlalu dekat dengan Firion. Masih ada sisa lens, tentu saja. Farai Aurae khususnya akan menjadi boneka yang kuat. Dia telah menunjukkan dirinya sepenuhnya setia kepada Dicaten, bagaimanapun, dan tidak mungkin memihak kita atas Firion dan Dewan yang lebih rendah. Ada cukup waktu untuk membahas bagaimana kita akan menanggapi Asura, atau memang apa yang ingin dilakukan orang-orang denganku, lanjut Firion, suaranya berdering melalui gua. Tapi hari ini, kami di sini untuk tujuan tertentu, salah satu impor mengerikan yang akan mengubah wajah perlawanan ini. Pilihannya adalah ini, apakah kita menerima karunia kekuatan, yang telah diperingatkan dapat membawa kita ke jalan kehancuran, atau akankah kita menolak klan Indrat dan mungkin membuat sisa-sisa bangsa kita yang sedikit melawan Asura itu sendiri. Petik 2. Meskipun aku ingin menutup mata dan telinga aku terhadap sirkus yang mengikutinya, aku tidak punya pilihan selain mendengarkan dengan seksama ketika, satu persatu, orang-orang mulai mengutarakan pendapat mereka. Beberapa berbicara tentang bertahan hidup, yang lain berbicara tentang benar dan salah. Banyak yang menangis meratapi hilangnya rumah hutan mereka, sementara yang lain menghotbahkan pragmatisme. Dari semua kata-kata mereka, bagi aku sepertinya tidak ada yang tercapai. Tetap saja, aku memperhatikan apa yang dikatakan saat aku melihat sekeliling pada mereka semua, memperhatikan kata-kata dan tindakan mereka. Eleanor Liwin menyaksikan bersama ibu dan beruang walinya dari teras di sebelah kiriku, tapi aku tidak membiarkan pandanganku berlama-lama jika manusia muda yang tanggap memperhatikan mataku dan menghubungkan bentuk ini dengan penampilan normalku. Penemu Gideon juga hadir, lengannya disilangkan, ekspresi masam mencubit wajahnya. Tidak sering Asura memperhatikan pengrajin di Chaten, tetapi Gideon memiliki pikiran yang tidak biasa. Akan sangat disayangkan jika klan Fritra mendapatkan cakar mereka padanya. Ada cukup sedikit orang lain yang lebih rendah di tempat kudus yang memiliki catatan nyata. 1 jam atau lebih berlalu saat mereka bolak-balik seperti anak-anak bermain lempar batu. Lebih dari cukup lama bagi aku untuk mempertimbangkan ironi merasakan menit-menit dalam hidup aku berdetak tidak berguna, meskipun lebih tua daripada elf paling kuno sekalipun. Tepat ketika aku memutuskan mereka pasti lupa alasan percakapan ini, Firion meminta untuk diam. Kami sekarang akan memilih. Teman-teman, aku akan meminta siapapun yang mendukung penggunaan artefak ini untuk mengangkat tangan. Tangan di seluruh desa terangkat, tetapi ada terlalu banyak orang untuk memastikan apakah itu lebih atau kurang dari setengahnya. Di sebelah Firion, seorang penyihir mengangkat tangannya dan mengirimkan denyut mana atribut angin yang menyebar melalui kerumunan seperti riak di kolam, menarik buluku saat melaju melewatinya. Dia membungkuk ke Firion dan membisikkan nomor di telinga Firion. Dia mengangguk. Apakah ada yang menentang penggunaan relik tersebut? Silakan angkat tangan. Tangan terangkat lagi. Aku perhatikan dengan sangat jelas bahwa Eleanor ada di antara mereka, begitu pula Gideon. Aku terkejut melihat bahwa Firion tidak mengangkat tangannya, dan juga Lens. Sekali lagi, denyut angin bertiup melalui gua. Penyihir itu bersandar ke telinga Firion. Dia tidak segera berbicara kepada orang banyak, tetapi ketika dia melakukannya, itu dengan nada pengunduran diri yang jelas.
Orang-orang telah berbicara. Kami akan menolak artefak, dan dengan demikian menolak tangan persahabatan Lord Indrat. Penyihir kami tidak akan terikat pada Asura, dan kami akan terus mencari cara untuk melawan pendudukan Alakrian di benua kami. Tapi bagi kita yang ingin harus kebijaksanaan menang. Menuntut penghitungan ulang. Menjadi musuh para dewa. Harus diadili sebagai pengkhianat. Aku hanya bisa menghela nafas, bahu kecilku naik dan turun dalam kekecewaan ketika yang lebih rendah mendidih. Kerumunan segera berbalik untuk berteriak dan mendorong sekarang karena basa-basi telah gagal. Penjaga dan beberapa penyihir yang lebih kuat mengarungi, memecah kelompok yang bertengkar dan berteriak agar orang-orang bubar dan kembali ke rumah mereka. Istri berpegangan pada suami mereka, orang tua memeluk anak-anak dalam pelukan mereka, teman-teman berbagi pandangan yang tidak pasti. Bodoh sekali, pikirku, melompat turun dari tempat bertenggerku dan meliuk-liuk di antara kaki-kaki yang menghentak. Selama ini mereka menganggap kami Asura sebagai dewa. Mereka seharusnya lebih bersyukur atas apa yang telah kami lakukan, menganggap kami lebih tinggi. Atau, kecuali itu, mereka seharusnya ingat untuk takut. Mungkin sejarah ditakdirkan untuk terulang kembali, pikirku, sudah mempersiapkan laporanku untuk Lord Indrat secara mental.